tangannya dong biar nggak ngantuk nih yang datang di studio. Masya Allah, alhamdulillah kita kembali lagi di Islamitinda buat jamaah Islamitinda yang ada di rumah, buat bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak semuanya. Kita lanjut lagi. Tema kita pagi hari ini kita masih membahas mimpi pertanda atau jawaban. Alhamdulillah. Nah sekarang kita lanjut nih Bu ya. Ini Masya Allah luar biasa. Mungkin ada sebagian orang yang pernah bermimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang pernah mimpi dengan ketemu Rasulullah? Belum pernah Bu ya. Mungkin yang di rumah ada yang angkat tangan nih. Apa sih artinya? Saya juga penasaran, pengen tahu dan pengen banget mimpi seperti itu. Kita tanya sama guru kita Habib Usman. Habib, mohon izin Bib, fadhol Bib, jawabannya Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, siapa yang gak pengen ketemu Rasulullah? Pengen gak? Bu, sekali lagi ibu-ibu di rumah, pengen gak ketemu Rasulullah? Pengen. Mustahil kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau mata kita masih melihat yang nggak benar. Lihat di handphone kita, astagfirullah, subhanallah, melihat hal-hal yang nggak baik. Mustahil mata kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita hati yang kotor, suka ngomongin orang, syirik, hasud, dengki. Mau ngimpi ketemu Rasulullah, mimpi. Mustahil. Dan gak mungkin terjadi Anda bisa berjumpa dengan Rasulullah. Hati Anda hati yang kotor, pikiran Anda pikiran yang kotor, pandangan Anda selalu negatif. Apalagi tubuh dan jiwa kita memakan daripada makanan yang haram. Mustahil gak ketemu Rasulullah? Mustahil. Sudah berapa banyak kita membaca selawat untuk Rasulullah? Sudah berapa banyak kita berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan bersama malaikatnya bersalawat untuk Rasulullah. Kita ini berapa banyak bersalawat? Bukan cuma salat doang. Setelah salawat ketika selesai salat kita bersalawat kepada Rasulullah 100 kali paling sedikit. Kalau bisa 1000 kali. Habis sholat 1000, pandangannya dijaga, hatinya dijaga, insya Allah bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manami fasayarani falyaghazzati. Siapa orang yang dimana dia tidur, dia melihat Rasulullah, dia mimpi berjumpa dengan Rasulullah, atau dalam keadaan terjaga dia berjumpa dengan Rasulullah, maka mimpinya adalah benar. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diingatkan. Yuk, yang pertama, kita ini berharap berjumpa dengan Rasulullah. Allahumma rzuqna nazara ila wajhikal karim. Allahumma rzuqna nazara ila wajhi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nanti di hari kiamat bisa berjumpa dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap nanti di hari kiamat bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kalian mau bisa melihat Nabi Muhammad, pandangan kalian dijaga. Lihatlah yang baik-baik. Jangan lihat yang haram. Jangan lihatlah yang bukan haknya. Ketika kalian bisa memandang dengan pandangan yang baik, hati dengan hati yang baik, jiwa dengan jiwa yang baik, maka niscaya insya Allah bisa berjumpa dengan Rasulullah. Salat yang rajin 5 waktu, hatinya nggak boleh kotor, nggak boleh hasut, dengki, sirik. Jiwanya harus jiwa yang tenang, berharap akan apa? Dengan kebaikan-kebaikan. Semua dari Allah, takdirnya dari Allah, baik buruk dari Allah, khairi wa sarihi minallah. Inilah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat rajin, bangun malam rajin, puasa Ramadannya juga nggak tinggal, istri nurut sama suaminya, taat sama suaminya, maka pandangannya udah baik. Insya Allah kalau tidur, di mana caranya? Dia berwudu dulu. Man tawaddu ala tuhrin kutibat lahu asratan hasanah. Udah dapat 10 kebajikan, dia selawat yang banyak, insya Allah kita bisa berjumpa dengan Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Makasih banyak, jazakallah khairan katsiran ilmunya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Usman. Jamaah. Kita lanjut Ibu ya. Yang di rumah kita lanjut. Nah tadi kan kita dengar dari guru-guru kita bahwa katanya mimpi ini bisa ada yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah pertanyaannya, kapan sih mimpi yang datang dari Allah? Kalau salah satunya mungkin kita lagi bobo-bobo siang gitu, siang-siang bolong kita tidur Bu, bisa nggak dapat mimpi dari Allah? Bisa nggak Bu kira-kira Bu? Bisa. Masa Bu? Coba kita tanya guru kita, Ustaz Ahmad kan. Ustaz Ahmad kan, tepuk tangan Ustaz Ahmad kan. Bu, mimpi siang bolong pernah?
Mimpi bolong-bolong siang pernah? Jamaah Islam itu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kapan sih mimpi yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala? Waktunya di waktu malam apa di waktu siang? Lalu kemudian apa tandanya? Ini sebenarnya ulama kita udah jelasin. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi rahimahullah ta'ala di dalam kitab Madarijus Salikin di jilid pertama di halaman 67, beliau menjelaskan bahwasanya wa asdaqur ru'ya waqtul ashar li'anna fiha waqtu nuzulil wahyi wa nuzul ilahi wa iqtirabir rahmah wal maghfirah wa sukuni syaitan. Yang pertama, di antara ciri atau tanda mimpi yang benar dan pertanda bahwa mimpi itu datang dari Allah Subhanahu wa taala adalah waktu dini hari atau waktu sahur. Waktu sepertiga malam. Tuh waktu mimpi yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Imam Ibnu Qayyim, yang pertama itu adalah waktu turunnya isyarah kabar dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di saat itu di waktu dini hari atau di waktu sahur menjelang waktu subuh atau sepertiga malam, itu adalah waktu yang dekat dengan turun rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, waktu yang dekat dengan turun curahan ampunannya Allah, dan waktu pada saat itu setan pada terdiam semua. Tuh, yaitu waktu sahur. Jadi kalau mimpinya dalam keadaan kita tidurnya punya wudhu, lalu kemudian juga mimpinya di waktu sahur, maka insya Allah dipastikan itu mimpi datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, wa aksuhu waktul atamah li'anna fiha waktu intisyari syayatin, dan waktu yang mungkin mimpi itu ada mimpi yang bohong, mimpi yang dusta, mimpi yang datang dari syaitan adalah waktu awal pertama siang. Loh, dari mulai waktu itu masuk waktu yang mungkin ya mimpi itu adalah mimpi yang dusta, mimpi yang datang daripada syaitan. Contoh misalnya mimpi siang bolong. Ada orang mimpi tiba-tiba dia ngelihat di dalam tidurnya dia dibungkus kain kapan, Bu. Ada juga yang mimpi tengah hari siang bolong, ketika itu dia mimpi bahwasanya dia meninggal dunia dibungkus kertas kado. Ya kan mimpi itu kan azab atau apa itu? Iya. Azab ini kayak di sinetron. Iya, kan karena manusia itu mimpinya rupa-rupa. Mimpinya rupa-rupa. Makanya dari sini kita bisa tahu bahwa mimpi kita ini datang dari Allah Subhanahu wa taala atau bukan, ada tanda-tandanya. Dan biasanya Nabi katakan ru'yatus sholihina haq, mimpi orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, mimpi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mimpi orang yang menjalankan syariat baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mimpi mereka nyata. Karena mimpi mereka biasanya mereka jaga pandangannya, mereka jaga diri dari yang haram, mereka menjalankan perintah, waktunya juga di sepertiga malam di waktu sahur, dan sebelum tidurnya dalam keadaan sunnah, dalam keadaan menjaga wudhunya. Maka ini mimpi-mimpi yang baik. Jadi intinya kita udah dikasih tahu sama ulama-ulama kita, kalau kita mimpi siang bolong bisa jadi itu adalah mimpi yang datang daripada syaitan. Masya Allah. Terima kasih banyak penjelasannya guru kita Ustaz Ahmad. Tepuk tangan buat Ustaz Ahmad kan. Masya Allah. Jamaah, kita lanjut lagi ya Bu ya. Buat yang di rumah juga nih, mewakili jamaah yang ada di rumah, kita kasih kesempatan lagi jamaah yang di studio buat nanya. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, langsung aja kita kasih kesempatan lagi yang mau bertanya, silakan angkat tangannya. Saya sebentar, saya lihat dulu yang masalahnya lebih besar yang mana. Oh, yang kayaknya ini. Maaf Ibu, mohon izin Bu, boleh turun ya pakai kacamata Ibu? Iya. Oke, perkenalkan diri dulu Ibu, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Marsani, Ibu Marsani, Ibu dari Marsani. Masjid Taklim Kirain At-Taubah, Pulau Gebang, Jakarta Timur. Oh, dari Pulau Gebang juga tepuk tangan. Iyalah, dari Pulau Gebang. Kerudungnya sama, iya merah semua. Oke, pertanyaannya Ustazah Lulung, Ibu Marsani, silakan. Mirip suaranya, silakan Bu. Begini pertanyaan saya. Saya kemarin kan bermimpi. Kemarin tapi kalau dibahas Kemarin, sekarang bukan nggak hari apa-apa. ini. Iya, bukan. Bukan. Ya udah nggak apa-apa. Kemarin ceritain Kemarin aja. saya mimpi menggendong anak bayi. Menggendong anak bayi. Laki-laki. Laki-laki. Ganteng kayak Ustadz Fadlan. Oh iya. Ya Allah. Terusnya saya menggendong. Lalu saya akan jalan. Apakah itu pertanda saya mendapat cucu lagi? Apakah berita yang baik? Oke. Tapi sih mintanya yang baik ya, Ustaz.
mintanya baik ya. Iya. Bu, ibu udah mimpi nawar lagi mintanya yang baik aja. Kan belum diartiin. Sabar ya Bu ya. Iya, Nggak apa-apa. apakah itu Ibu Marsani, ini Ibu Marsani paling cocok yang jawab ini orang ini. Ustaz dulu mau nih. Oh, MG. Tuh, kan bener kan? Belajar sejarah panas-panas. Itu jilbab merah udah lunas. Cakep. Pemirsa, ibu-ibu, bapak-bapak, semua yang dirahmati Allah, kalau kita ngomongin masalah mimpi, selalu memang ada dalam kehidupan kita. Apalagi tadi, ibu tercinta ya bermimpi gendong anak ganteng kayak Kak Padli. Kalau gendong anak perempuan pasti cantik seperti saya. Jadi kalau kita kembali kepada para ulama ya kan, yang memang ahlinya di bidang ilmunya, karena kita nggak berani ngomong sembarangan. Wala takfu ma laisa laka bi ilmun, jangan kau berkata, jangan kamu mengatakan sesuatu tanpa ada ilmunya, karena pendengaran kita, hati kita, mata, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Do you understand? Jadi kalau kita ngimpi gendong anak ini, kalau menurut Ibnu Sirin ya, ulama besar kita yang mengatakan apa? Bisa jadi kalau orang itu memang sudah menikah, misalnya ini sudah menikah, udah lama nggak punya anak, dia berdoa, dia ngimpi, dia berhayal, pokoknya dia selalu berharap, ya Allah kapan saya punya anak, apa bawa ke dalam mimpi. Karena di dalam surat 42 Asy-Syura ayat 49 sampai 50, Allah berikan anak itu emang sesuai dengan izin Allah. Allah berikan sepasang suami istri anak, ada perempuan doang. Ada nggak yang gitu? Ada Allah kasih anak laki-laki doang. Ada Allah kasih anak laki dan perempuan. Ada yang Allah tidak diberikan anak, Allah tidak berikan anak kepada sepasang suami istri. Jadi bisa jadi dia ini bermimpi saking pengen punya anak. Coba deh Bu bayangin Bu, kadang kita tuh hidup itu ganjil gitu ya. Ada orang rumahnya luas, kagak ada anaknya. Ada orang rumahnya kontrakan, anaknya bererot. Ya kan. Ada orang duitnya banyak, ya kan. Laki jarang pulang. Ada orang-orang punya duit, ya kan. Laki di rumah mulu. Jadi ini kadang kehidupan kita ini sawang sinawang. Jadi menurut dalam tafsir Ibnu Sirin, dia bisa jadi akan punya anak, atau ada kabar baik, atau memang ketika si istri ini pengen punya anak beneran, besok tiba-tiba hamil pas dites ya kan, atau akan berkembang usahanya. Itu menurut para ulama. Jadi ketika dia menggendong seorang anak yang ganteng, insya Allah usahanya itu bagus, halalan thayyibah, berkah, sehingga dia banyak berbagi. Dengan berbagi akhirnya tambah banyak rezekinya. Amin. Jadi kaget Bu ya, kalau kita kepengen banyak rezeki, jangan cuma kepengen begini, tapi kita memberi. Semakin kita keluarin, semakin Allah berikan kita yang banyak. Seperti itu. Dan yang penting jangan cuma ngimpinya doang. Ngimpi punya anak dapat rezeki, kagak kerja, ya kagak bisa. Tetap kita ikhtiar ya pemirsa ya. Mudah-mudahan ikhtiar ini Allah kasih petunjuk lewat mimpi. Tadi balik lagi mubasyirat, kabar gembira. Oh ini orang rajin, oh ini orang begini, maka Allah kasih kabar gembira lewat mimpi. Jadi beruntunglah bunda-bunda soleha semua ya, yang bisa bermimpi gitu loh. Karena mimpi ini jarang-jarang. Kadang orang kepengen mimpi kagak ngimpi. Tadi pengen banget ketemu sama orang tua kita, kok nggak ngimpi-ngimpi ya. Kadang ada seorang istri ditinggal suami, kok yang lain pada ngimpi, aku tuh ketemu lo sama suami aku dalam mimpi, kayak senang banget deh. Nah ada orang yang kok nggak mimpi-mimpi ya, dulu waktu jadi istri bagaimana, istri soleha kagak. Bagaimana mimpi? Makasih banyak Ibu, pertanyaannya bagus, makasih banyak jawabannya. Tepuk tangan buat guru kita Ustazah Lulung. Saya kasih kesempatan lagi, satu lagi jamaah yang mau nanya silakan boleh angkat tangannya lagi, ayo. Mana? Tadi sekarang sebelah sini ya. Coba Ibu silakan. Kenalin dulu namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Nia dari Masjid Salim At-Taubah, Pulau Gebang. Oke Ibu, pertanyaannya. Saya mau bertanya Ustazah. Saya pernah mimpi nangis sampai sesenggukan tuh Ustazah. Ngimpi doang sampai keluar air mata lah sampai. Ya kok nangis keluar air mata, bisa keluar air susu. Iya juga sih. Ya, ngeri juga tadi. Terus Bu, pas begitu bangun beneran air matanya ada. Oh iya gitu. Itu pertanda akan jadi kenyataan atau enggak Ustazah? Oh gitu. Ibu tadi namanya siapa? Ibu Nia. Ibu Nia. Ibu Nia mau tahu jawabannya banget apa aja? Banget. Oh banget. Kalau banget sabar ya Bu ya. Karena kita mau ada yang lewat dulu Bu, yang di rumah, jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah